Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Romo dan teman-teman. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait content-based recommendation pada pemilihan skincare. Di sini ada anggota kelompok kami. Di dalam presentasi ini kami akan membahas beberapa hal. Yang pertama pendahuluan, permasalahan, tujuan dan manfaat, langkah-langkah, program dan hasil yang akan dilakukan di Python, kelebihan dan kekurangan dari program kami, dan kesimpulan. Yang pertama-tama kita membahas dulu terkait latar belakang, di mana industri kosmetik ini terus berkembang dengan ribuan produk yang baru dirilis setiap tahunnya, khususnya skincare, mencakup berbagai brand, kategori, dan kebutuhan spesifik pengguna seperti jenis kulit, warna, atau bahan tertentu. Sistem rekomendasi berbasis konten hadir sebagai solusi untuk membantu pengguna mendapatkan saran produk yang relevan berdasarkan preferensi mereka seperti brand favorit, kategori produk tertentu, atau bahan yang sesuai dengan kebutuhan pribadi. Selanjutnya, dari latar belakang tersebut, ada beberapa masalah yang diangkat. Yang pertama, banyak platform e-commerce atau katalog kosmetik yang menyediakan daftar produk tanpa mempertimbangkan kebutuhan atau preferensi pengguna. Yang kedua, pengguna sering merasa kewalahan dengan banyaknya pilihan dan informasi produk sehingga sulit menemukan produk yang sesuai. Selanjutnya, kita masuk tujuan dan manfaat dari dibuatnya sistem ini. Yang pertama, tujuan dari sistem ini dibuat adalah untuk merancang dan mengimplementasikan sistem rekomendasi berbasis konten yang dapat menyarankan produk kosmetik yang sesuai dengan preferensi pengguna dalam hal brand dan jenis kulit, serta meningkatkan pengalaman belanja di platform kosmetik online. Yang kedua adalah manfaatnya. Yang pertama, mempermudah pengguna menemukan skincare yang sesuai, menghemat waktu dalam proses pemilihan produk, dan yang terakhir adalah memberikan insight bagi industri skincare terkait preferensi pelanggan. Selanjutnya adalah langkah-langkah. Yang pertama adalah membaca data, di mana dataset diambil dari Kaggle. Kemudian melakukan pre-processing data. Yang pertama itu adalah membersihkan data, normalisasi, lalu tokenisasi. Selanjutnya adalah EDA atau visualisasi dari atribut yang ada pada dataset. Visualisasi distribusi produk berdasarkan brand dan jenis kulit, juga analisis frekuensi atribut penting seperti bahan aktif atau jenis kulit yang difokuskan. Kemudian selanjutnya adalah menghitung TF-IDF. TF-IDF digunakan untuk merepresentasikan teks, misalnya deskripsi produk, dalam bentuk vektor numerik. Ini membantu menonjolkan fitur unik dari setiap produk kosmetik. Selanjutnya adalah melakukan pengelompokan data berdasarkan jenis kulit. Proses ini dilakukan dengan memfilter dataset berdasarkan atribut jenis kulit. Tujuannya untuk mempersempit ruang pencarian sesuai kebutuhan pengguna. Keenam, menghitung Quotient Similarity. Quotient Similarity digunakan untuk menghitung kesamaan antara profil pengguna, yaitu jenis kulit dan preferensi brand, juga produk kosmetik dalam dataset. Yang terakhir adalah menampilkan rekomendasi kosmetik berdasarkan preferensi pengguna, yaitu brand dan jenis kulit. Hasil quotient similarity kemudian diurutkan dan produk dengan nilai tertinggi ditampilkan sebagai rekomendasi. Dalam hal ini ada 5 produk tertinggi berdasarkan quotient similarity-nya. Lalu preferensi pengguna akan diminta, yaitu berdasarkan jenis kulit dan brand yang disukai. Lalu nanti akan menampilkan output berupa daftar produk kosmetik yang paling sesuai berdasarkan nilai kesamaan dari preferensi pengguna. Yang pertama ada load dataset atau membaca dataset. Dataset ini diambil dari file CSV yang disimpan di Google Drive. Proses permuatan data menggunakan library Pandas dan mencakup membaca file CSV dan menampilkan informasi dasar seperti tipe data, jumlah entry, kolom kosong, dan statistik deskriptif. Dataset ini kami ambil dari Kaggle. Kemudian ada yang kedua, reprocessing data. Reprocessing data ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas data sebelum analisis lebih lanjut, seperti penghapusan duplikasi, penanganan nilai yang kosong, dan pembuatan kolom baru. Kemudian yang ketiga ada EDL.
IDE yang pertama ada distribusi produk berdasarkan label. Grafik pertama ini menunjukkan jumlah produk dalam dataset berdasarkan label atau kategori produk dengan beberapa pengamatan berikut. Kategori yang dominan itu ada produk moisturizer memiliki jumlah terbanyak, diikuti oleh cleanser dan juga face mask. Ini mencerminkan tingginya permintaan untuk produk perawatan dasar kulit. Kemudian ada kategori dengan jumlah yang rendah, seperti eye cream dan sun protect, memiliki jumlah yang lebih sedikit. Ini menunjukkan bahwa produk ini lebih spesifik atau kurang tersedia dibandingkan dengan kategori lainnya. Kemudian ada interpretasi. Perusahaan kosmetik dapat fokus pada kategori populer seperti moisturizer dan cleanser untuk meningkatkan penawaran mereka. Namun juga dapat mengeksplorasi potensi pasar pada kategori seperti eye cream untuk memenuhi pasar yang lebih khusus. Ya, kemudian ada distribusi kolom price. Grafik kedua ini menunjukkan distribusi harga produk di dalam dataset. Yang pertama ada pola distribusi. Distribusi harga menunjukkan pola yang miring ke kanan, di mana sebagian besar produk memiliki harga di bawah 50, dengan jumlah yang berkurang signifikan di rentang harga yang lebih tinggi. Kemudian ada produk murah yang mendominasi. Ini mayoritas penduduk berada dalam kategori harga terjangkau, mencerminkan strategi pasar massal untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Kemudian ada produk yang mahal, beberapa produk dengan harga di atas 150, kemungkinan besar berasal dari merek yang premium dan menawarkan bahan yang berkualitas tinggi. Lalu ada interpretasi. Data ini menunjukkan peluang bagi produsen untuk memperluas segmen pasar produk premium, mengingat ada segmen kecil yang tetap membeli dengan harga yang tinggi. Selanjutnya kita akan melihat analisis kategori kolom. Di sini kolom yang dilihat adalah label dan brand. Dari hasil visualisasinya, kita bisa melihat label moisturizer, cleanser, face mask, dan treatment eye cream, serta sun protect yang merupakan produk dari yang akan dijadikan label. Lalu kita bisa melihat distribusi kolomnya. Di sini moisturizer memiliki produk yang lebih banyak, sementara sun protect sedikit. Sementara dari distribusi kolom brand, brand dengan produk terbanyak adalah Sephora. Selanjutnya kita melihat korelasi antar kolomnya, namun karena kolom yang lain tidak bertipe numerik, kita hanya akan melihat dua kolom yaitu price dan rank yang bertipe numerik. Lalu bisa dilihat dari kedua tabel ini tidak terlalu saling memiliki korelasi antara nilainya. Selanjutnya menganalisis kombinasi skin type. Di sini bisa dilihat frekuensi jenis kulitnya, combination normal, dry, oily, dan sensitif, di mana untuk setiap jenis kulitnya itu hampir rata-rata memiliki jumlah produk di atas 600 produk. Selanjutnya menganalisis brand dengan produk terbanyak. Di sini kami melihat 10 brand dengan produk terbanyak. Yang memiliki produk terbanyak adalah brand klinik. Selanjutnya kita masuk pada implementasi content base yang seperti sudah dijelaskan pada langkah-langkah. Kita akan melakukan TF-IDF dan stopwatch. Lalu kita lanjutkan dengan penghitungan Position similarity. Kemudian kita masuk pada contoh ini salah satu contoh function ya, belum masuk pada tesnya. Nah, pada function ini kita akan merekomendasikan berdasarkan brand, skin, kondisi, dan kategori. Di mana
Selanjutnya kita masuk pada implementasi konten base-nya. Seperti yang sudah dijelaskan pada langkah-langkah sebelumnya, yang pertama kita akan lakukan TF-IDF, dilanjutkan dengan menghitung coefficient similarity. Selanjutnya, ini ada salah satu kami membuat satu fungsi untuk mencoba apakah sistem berjalan atau tidak sebelum melakukan testing. Nah, pada fungsi ini kita akan merekomendasikan skincare atau kosmetik berdasarkan brand, jenis kulit atau kondisi kulit, dan menampilkan 5 produk terbaik. Kemudian jadi nanti eh, berdasarkan preferensi tersebut, data brand dan kondisi kulitnya itu kemudian akan dikelompokkan berdasarkan label. Lalu hasil rekomendasi tersebut akan disimpan. Nah, pada contohnya ini kami mencoba untuk memasukkan produk dengan brand atau namanya Cream de la Mer dan kondisi kulit normal. Nah, dari inputan tersebut, rupanya tidak ada produk dari brand Cream de la Mer dan jenis kulit normal. Hal ini dikarenakan memang pada datasetnya tersebut tidak ada produk yang direkomendasikan atau berdasarkan preferensi tersebut. Selanjutnya kami membuat display brandnya. Ini yang akan digunakan pada fungsi untuk testing sistem rekomendasi ini. Nah, dari fungsi tersebut nanti dia akan dipanggil pada fungsi untuk mendapatkan rekomendasi berdasarkan coefficient similarity, brand, dan skin kondisi. Jadi dari fungsi ini pengguna atau user akan diminta untuk memasukkan brand yang sudah ditampilkan dengan berdasarkan nomor urutnya atau pemilihan. Jadi dia masukin brandnya berdasarkan nomornya. Lalu setelah sudah dan jika memang ada brand tersebut dalam daftar produk, kemudian dilanjutkan dengan memasukkan jenis atau kondisi kulit dari pengguna tersebut. Lalu sistem akan menerima preferensi tersebut dan berdasarkan coefficient similarity akan menampilkan 5 produk terbaik dari preferensi pengguna tersebut. Pada sistem ini kami coba memasukkan produk 2 atau SK2 di sini, dan tipe kulitnya itu kalau tidak salah itu adalah oily, sehingga sistem menampilkan hasil sebagai berikut, di mana ini ditampilkan 5 produk terbaik berdasarkan sistem rekomendasinya. Selanjutnya kita masuk pada kelemahan dan kelebihan dari sistem ini. Keterbatasan. Yang pertama ada kelebihan. Sistem ini memberikan rekomendasi yang personal dengan mempertimbangkan preferensi pengguna seperti brand, kategori, dan bahan. Tidak bergantung pada data pengguna lain, mengurangi masalah cold start, serta mudah diterapkan pada produk baru. Selain itu, pengguna dapat memahami alasan dibalik rekomendasi yang diberikan. Kemudian ada keterbatasannya, yaitu sistem ini cenderung memberikan rekomendasi yang terbatas pada produk serupa, mengurangi variasi, kesulitan dalam menangkap perubahan preferensi pengguna, serta mengelola data yang tidak terstruktur seperti ulasan atau gambar. Kualitas rekomendasi sangat bergantung pada kelengkapan data produk dan sulit menangani preferensi yang subjektif. Kemudian ada kesimpulan, content-based rekomendasi ini untuk kosmetik dan skincare berdasarkan brand dan kategori efektif dalam meningkatkan pengalaman pengguna. Sistem ini membantu pengguna untuk menemukan produk dengan lebih cepat dan relevan, meskipun perlu diperbaiki untuk menangani preferensi yang lebih kompleks. Sekian presentasi kami, Roma. Terima kasih. Selanjutnya ada kelebihan dan